Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya Parakba. Saya dari SMA Negeri 1 Jepang dan dari grup 4 yaitu grup Make Sense. Di sini sesi pertama ini saya selaku host. Kemudian ada Nadia Rara Putri selaku moderator dan Karina Haryanti selaku presenter yang akan membawakan tema yaitu pola hidup sehat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk membimbing acara. Kepada Kak Rara, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Make Sense dari sesi pertama akan mempresentasikan tentang pola hidup sehat yang insya Allah ilmunya berguna untuk kita ke depannya. Oke, untuk kepada Kak Karina, waktu dan tempatnya untuk mempresentasikan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Haryanti dari SMA 6 TPU. Saya akan mempresentasikan tentang pola hidup sehat. 1. Pengertian pola hidup sehat atau definition. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan mulai dari kesehatan mental maupun jiwa. Kesehatan merupakan hal penting yang akan mendukung segala aktivitas berjalan dengan lancar. Hanya itu, menjaga pola hidup sehat bisa membuat seseorang terhindar dari segala macam penyakit dan virus. 2. Tujuan pola hidup sehat. Tujuan dari pola hidup sehat tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh supaya tidak mudah sakit. Memperhatikan segala aspek, mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi dari perilaku kita sehari-hari, baik itu dalam sebuah rutinitas olahraga hingga istirahat yang cukup. Terus, langkah-langkah melakukan pola hidup sehat itu 1. Menjaga makan. Mengisi piring dengan nutrisi yang tepat, yaitu adanya karbohidrat, nasi, umbi-umbian, protein, ikan, tempe, tahu, serat, buah-buahan, sayur, vitamin, lemak, dan lain-lain. Istilahnya seperti kita makan dalam 4 sehat 5 sempurna. Terus, kita juga harus menghindari stres. Stres yang berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol dan sangat merusak metabolisme tubuh. Stres dapat dikurangi dengan berolahraga, berjalan santai di alam, mempraktikkan pernapasan dalam hingga meditasi. Terus, makan di wadah yang kecil. Makan di piring dan mangkuk yang kecil agar porsi makan terkontrol karena ukuran piring dapat memengaruhi beberapa banyak makanan yang dikonsumsi. Hindari soda bergula. Jika ingin lebih sehat, jangan terlalu sering meminum minuman manis. Penelitian menunjukkan bahwa minuman yang dimaniskan dengan gula itu dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, bahkan kanker. Bahaya ya. Terus, minum air putih yang cukup. Minum air putih yang cukup dapat membantu menjaga fungsi otak yang sehat, konsentrasi yang baik, dan suasana hati yang positif. Selain itu, air dapat membantu menurunkan berat badan dengan membuat rasa kenyang dan meningkatkan beberapa banyak kalori yang dibakar. Jam tidur. Mengatur jam tidur dengan baik, karena tidur sangat penting bagi kesehatan secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur berkorelasi dengan banyak penyakit termasuk obesitas dan penyakit jantung. Jadi dikurangin begadang atau ya pokoknya harus rajin mengatur pola tidur. Olahraga juga
dilakukan untuk memastikan tubuh, otak, dan hormon berfungsi. Olahraga juga dapat membantu mengurangi depresi dan risiko berbagai penyakit kronis seperti obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, Alzheimer, dan lainnya. Selain itu, olahraga dapat membantu mengurangi lemak, terutama dalam kombinasi dengan diet sehat. Manfaat pola hidup sehat. Yang pertama, menjaga sistem imun tubuh. Pola hidup sehat yang dibangun secara konsisten dan tepat dapat membantu tubuh terlindung dari segala macam penyakit, seperti penyakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi. Terus, stamina dan energi meningkat. Coba lakukan pola hidup sehat dengan diet sehat diiringi latihan fisik secara teratur, guna meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh, dapat membantu mengantarkan oksigen dan nutrisi ke jaringan sel tubuh, terutama jantung. Pola hidup sehat juga dapat membantu tidur kita lebih nyenyak. Lanjut, memperpanjang usia. Menurut studi yang dilakukan Amerika Council, rutin dan teratur menerapkan pola hidup sehat dapat memperpanjang kesempatan hidup lebih lama. Hal itu diimbangi dengan kebiasaan makan yang sehat, olahraga dan istirahat yang cukup, sehingga proses regenerasi dan metabolisme sel menjadi optimal. Menjaga berat tubuh ideal. Saat menjalani pola hidup sehat, kita selalu menjaga makan dan olahraga yang menyebabkan berat badan kita menjadi ideal. Baru, mempercantik kulit. Perpaduan antara olahraga rutin dan konsumsi makanan bernutrisi dapat menghasilkan kulit yang sehat dan glowing secara alami. Mampu juga memperbaiki suasana hati seseorang dan terhindar dari depresi. Meningkatkan kepercayaan diri. Meningkatkan kepercayaan diri itu ketika kamu telah mendapatkan beberapa manfaat di atas, secara otomatis kepercayaan diri kamu akan meningkat. Bayangkan saja, kalau kita rutin melakukan kegiatan yang baik untuk tubuh dan hasilnya dapat terlihat dengan jelas, pasti jauh lebih percaya diri. Oke, terima kasih. Oke, itu tadi materi yang dipaparkan oleh Kak Karina, meliputi pengertian pola hidup sehat, tujuan pola hidup sehat, langkah-langkah pola hidup sehat, dan manfaat pola hidup sehat. Untuk kakak-kakak dan bapak instrukturnya, apakah ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan kepada Kak Karinanya? Oke. Untuk Kak Karina, pertanyaan dari Bapak Hari, untuk pola tidur yang cukup tidak masuk ya? Maksudnya tidak masuk apa, Pak? Tidak Pola masuk tidur. dalam pola hidup sehat. Iya. Pola sehat. Apakah pola tidur yang cukup tidak masuk ke dalam pola hidup sehat? Oh, masuk, Pak. Tadi saya bilang juga pola tidur yang cukup merupakan langkah-langkah pola hidup sehat. Karena tidur yang cukup itu mengurangi bagaimana mengukurnya. Untuk pola tidur yang tidak cukup, tidak masuk pola sehat, yang bagaimana mengukurnya. Mengukur. Bisa diulang, Pak,
mengukur jam tidur. Hmm. Bagaimana? Cara mengukur jam tidur. Jadi kita kalau mengukur jam tidur itu diusahakan di bawah jam 10 atau kurang dari jam 11 itu kita sudah tidur. Jadi waktu minimal tidur itu 8 jam atau 7 jam. Itu yang baik untuk tubuh. Kalau misalnya kurang dari itu mungkin kurang baik. Soalnya dampak dari kurang tidur itu juga banyak, bisa bikin stres, obesitas, bikin jerawatan juga. Baru pokoknya nggak tenang aja gitu, banyak aja bahayanya. Jadi harus tidur dengan baik. Intinya harus di bawah jam 10 itu. Oke, untuk Bapak. Oh, mengerti. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari kakak-kakaknya? Atau dari Bapak lagi? Bisa di turn off mikrofonnya atau di chat. Silakan lalu dari moderator. Oke, saya boleh bertanya, Kak Karina? Ya, Oke, ini pertanyaan saya. Kalau seandainya saya pernah baca di salah satu artikel, kalau untuk jam tidur setiap usia itu berbeda dari anak-anak sampai ke orang tua lansia itu berbeda. Nah, untuk kenapa harus dibeda-bedakan pola tidurnya untuk pola tidur sehat sama pola hidup sehat ya? kalau untuk anak-anak kan membutuhkan banyak tidur. Kalau orang dewasa mungkin dia cukup tidur itu minimal 8 jam. Jadi berbeda. Kalau untuk masih anak-anak itu dia masih membutuhkan banyak istirahat. Ya itu nggak tahu juga sih ya karena apa. Mungkin karena hormonnya beda sudah. Kalau orang dewasa kan cukupnya kalau malam dari pagi itu sekitarnya 8 jam. Lebih juga mungkin nggak apa-apa. Tapi ya baiknya ya segitu. Karena mungkin perbedaan hormon atau apa saya juga kurang baca gitu. Oke, saya paham. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Eka Dani. Apakah waktu tidur itu berpengaruh pada kemampuan berpikir? Mungkin bisa aja sih ya, soalnya kan kalau misalnya kurang tidur itu bisa bikin agak stres atau apa, jadi berpikirnya jadi kayak nggak nggak apa nggak konsisten atau apa gitu, jadi kayak ya lumayan berpengaruh lah karena kalau misalnya kita tidur cukup pasti kita tenang, segar, berpikir pun lancar gitu. Ya nggak 24 jam juga Kak. Intinya jangan tidur terlalu malam, jangan tidur terlalu sore juga, ya disesuaikan. Ada lagi yang ingin bertanya? Olahraga termasuk dalam pola hidup sehat juga atau tidak? Ya pasti masuk ya, soalnya pola hidup sehat pasti kan olahraga itu termasuk. Karena kalau misalnya nggak olahraga, bukan pola hidup sehat namanya. Ada lagi? Ada lagi? Oke, dari Kak Christian. Kak, apa saja olahraga yang baik dilakukan di rumah saja? Kalau olahraga yang baik di rumah itu biasanya workout atau kayak Zumba, terus pokoknya yang ngelihat dari video online. Biasanya yang paling sering tuh workout ya di video-video YouTube atau apa itu yang paling banyak. Itu aja sih yang paling bisa dilakukan di rumah, di dalam rumah. Dari Kak Arya.
Selain olahraga, apa saja yang termasuk dalam pola hidup sehat? Ya kayak tadi tuh yang saya jelaskan di situ kan ada 7 ya. Yang pertama itu menjaga makan, hindari stres, makan di piring yang kecil, hindari soda bergula, minum air putih yang cukup, jam tidur, olahraga. Yang kayak gitu, Kak. Oke, pola hidup Kak Presenter gimana? Mungkin bisa berbagi Kalau dari Kak Eka Dani. pola hidup saya gimana ya? Pola hidup saya tuh mungkin karena kurang produktif sih, nggak produktif banget. Kalau sebelum pas awal-awal pandemi dulu, itu saya rajin olahraga di situ. Cuma sekarang kurang. Waktu merasa pandemi itu, mungkin karena di situ saya lagi diet kan, jadi saya olahraga pagi itu workout, terus siang habis workout tuh makan defisit kalori, baru siang juga makan, baru sore nanti olahraga lagi, baru besoknya kadang jogging, kadang jalan sejalan aja. Ya itu terus saya lakukan selama 4 bulan. Itu pas itu saya turun berat badan sekitar 4 kilo. Baru nggak lama saya kurang sih, sudah sampai sekarang tidak produktif lagi. Lumayan lama sudah. Tapi kalau untuk Baik, olahraga apa mungkin ada masih sering sih, cuma nggak sesering dulu. Kendalanya kendalanya? ya ya kayak malas karena namanya sudah lama ya, malas sudah. Gitu ya sih Kak kendalanya. Kurang teman juga. Cara mengatasi susah tidur dari Kak Aril. Kayaknya pada susah tidur ya. Kalau ngatasin susah tidur itu, kalau cara saya ya paling itu kan gara-gara main HP itu tidur tuh jadi, kalau gara-gara main HP itu kan jadi susah tidur. Itu mending HP-nya ditaruh dulu, dimatikan. Ya, matikan lampu karena ruang yang gelap itu membantu kita jadi cepat tidur. Terus tuh minum air putih yang banyak, baru makan makanan yang sehat. Usahakan di bawah jam 10 sudah berhenti segala aktivitas malam dan langsung tidur. Insya Allah bisa. Kalau ada lagi Kak Oke, apa ada pertanyaan lagi? yang tidurnya melek, siapa ini? Udah nggak ada Baik, Kakak. apa ada pertanyaan lagi? Kak Alif? Les. Oke. Terakhir. Oke. Pertanyaan terakhir. Lagi ngetik ya. No lab, tapi produktif itu termasuk hidup sehat. No lab. Silakan Kak Karina. No labnya ini dalam segi gimana? No lab nggak ada teman atau no lab nggak mau apa ya? Tapi ya namanya no lab pasti nggak ada teman ya. Kalau produktifnya ini produktif gimana Kak? Kalau produktifnya kayak kegiatan yang positif kayak olahraga, jalan-jalan atau gimana gitu. Itu sudah termasuk hidup sehat sih Kak. Nggak apa-apa. Misalkan cari teman. Mungkin bisa ditutup sudah Kak. Ya, untuk sesi 2 biar lebih cepat. Oke, langsung ke sesi 2. Oke, untuk sesi pertama kita tutup dulu. Saya serahkan kepada host. Terima kasih.
Terima kasih Kak Karina telah membawakan materi dan terima kasih kepada Kak Rara yang sudah membimbing materi. Demikianlah presentasi sesi 1. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke sesi 2. Absensi. Absensi, baik Pak. Di pause ya. Di pause atau mau disambung terus? Sambung Sambung aja, aja. Pak, nanti dipotong. Oh iya, potong. Oh iya, silakan. Untuk absensi ada di chat ya, bisa diklik langsung. Ya baik, selanjutnya kita masuk sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. Introduce my name Karina Haryanti as the host, Nadia Rara as the presenter, and Arya Karaba as the moderator. In this session, we will discussing anorexia nervosa. Then I will convey it to the moderator. Ya, untuk moderator silakan. Thank you Kak Karina for opening this second session. This second session will be current out by Kak Nadia Rara Putri and collaboration with the supervision. Untuk Kak Nadia Rara, waktu tempat saya silakan. Hello everyone, my name is Nadia Rara Putri, and this session saya akan membawakan tentang anoreksia nervosa. Jadi di sesi ini akan in English collab bersama Bapak instruktur dan Bapak guru pembimbing mungkin ada. Oke, saya mulai. Please listening and watch. Anorexia nervosa. Okay, this is the cases dari anorexia nervosa. Ini adalah 2 dari sekian banyak kasus yang ada yang tentang anoreksia nervosa. Jadi ini dua-duanya berakhir dengan kematian karena mereka setelah bertahun, mungkin setelah sekian lama berperang dengan penyakit mental ini. Okay, next. Definition of anorexia nervosa. Anorexia nervosa is one of 3 eating disorders that often occur in adolescents. Anorexia is an eating disorder characterized by excessive fear of gaining weight and impaired perception of body shape. Generally, anorexia sufferers are obsessed with thin bodies, so they will do various ways to get and maintaining a thin body, such as limiting food portion, using laxatives, and appetite suppression. Even though they get a thin Slide-nya tidak berputar. Tidak putar, Pak. Sebentar, Pak.
Masih berhenti. Ya, masih di sini, Pak. They will continue to be. Masih di awal, Kak, Pak. Oh iya. Ya, masih di awal. Belum jalan. Masih di judul. Sebentar. Oh, hang berarti. And show. Sudah terlihat? Oke. Apakah sudah terlihat? Oke. Bentar, saya slideshow-nya dulu. Generally, anorexia sufferers are obsessed with thin bodies, so they will do various ways to get and maintaining a thin body, such as limiting food portion, using laxatives and appetite suppressants. Even though they get a thin body, they will continue to do this so that their weight or body shape does not increase. Jadi ini adalah this is gambaran tentang orang yang melihat jika mereka melihat kepada kaca. Padahal tubuh mereka sudah termasuk ideal, namun saat mereka menatap, mereka akan terus merasa kurang untuk mendapatkan tubuh ideal yang ada di pikiran mereka. Symptoms atau gejala dari fisikal ada yang pertama, the first, weight loss is extreme, irregular menstruation, the finger irregular menstruation ini biasanya terjadi pada wanita. The fingers are bluish in color, low blood pressure, thin bones, etc. Dari segi behavior atau perilaku, yang pertama ada limiting food intake, excessive exercise, remove food that has been eaten, fear of gaining weight, thinks himself fat, dan sebagainya. It is not certain what causes this eating disorder, but experts attribute it to a combination of environmental, physiological, and biological factors. Prevent atau pencegahannya, talk to people you trust. Stay away from people, place or activities that trigger the obsession with being thin. Seek help and support from your family and loved ones' belief. Don't close yourself up to your family. Love yourself and learn to accept yourself. Thank you. So, itu tadi adalah materi tentang anoreksia nervosa atau salah satu dari 3 gangguan makan yang biasa terjadi pada remaja, pada orang-orang dewasa, dan lain sebagainya. Oke, thanks Kak Rara telah membuat materi. So, any question? Apa ada pertanyaan dari materi Kak Rara? A question for discuss is
why to the kok sister apa? The woman why must have a perception about thin body, not a fat body. It's for discussion for Karina and Nadia Putri. We Oke. can explore Mm-mm. why the girl now have a perception about thin body and not fat body. Why? Okay, you can answer first. Oke. Oke. Thin berarti Kurus. thin berarti kurus, fat Iya, berarti gemuk. Oke. iya betul. Menurut saya em, Indonesian. Iya, silakan. Oke. Menurut saya setiap atau hampir semua anak perempuan itu saat masa kecilnya bermain Barbie. Nah, Barbie ini menurut saya membuat pandangan kita tentang pusat kecantikan atau standar kecantikan itu berbodi kurus dan sebagainya, bukan berbodi gemuk. Cantik itu kurus. Dari boneka Barbie itu kan kurus. Jadi menurut saya perception tentang body harus kurus itu dari kita kecil saat kita entah itu Barbie dan misalnya kita penyuka K-pop itu kan ada beberapa bias atau orang idola kita yang misalnya mereka itu kan kebanyakan berbodi kurus. Nah, kita mengkiblatkan tentang bahwa kecantikan atau ketampanan itu harus kurus. Makanya perception dari anoreksia ini membuat kita berpikir bahwa kurus itu cantik. Jadi seperti itu. Kurus sama Oke, then beda. Kakak Karina. Oke, di sini ada pertanyaan juga dari Ariel Guntur. Permisi Kak. Ya. Dan Boleh diambil jawaban dari Kak Karina dulu. Kalau saya itu pertanyaan tadi mengapa gitu kan? Why, mengapa? Karena kalau waktu saya SD itu saya gemuk kan, itu karena faktor teman-teman. Menurut teman-teman saya orang kurus itu cantik. Jadi kalau kamu gemuk kamu nggak cantik. Nah itu memang sudah ada dari kecil, dari teman-teman orang dewasa atau siapapun pasti kan ngomong-ngomongnya kayak gitu. Jadi menurut saya jadi kayak gitu. Jadi waktu saya SMP kemarin itu saya rubah pola pikir, mungkin saya harus hidup sehat, bukan untuk kurus tapi untuk sehat. Ya kayak gitu Pak, memang sudah ada dari teman-teman waktu kecil, itu sudah negatif. Oke. Lanjut ke pertanyaan itu. Ariel dulu, biar seru. Ya, Nadia bisa. Kurus sama maaf bahasa Indonesia ya. Kurus sama langsing beda nggak sih? Kalau menurut saya kurus sama langsing berbeda. Kalau langsing itu masih bisa dikategorikan kita masih ideal, masih berbody. Tapi kalau kurus itu saya rasa kurang sehat sih. Langsing itu menurut saya langsing itu masuk kategori sehat. Kurus dalam artian sehat. Tapi kalau kurus itu masuk di kategori kita bisa saja terkena penyakit gitu. Penyakit cacingan. Gimana? Iya. Itu salah satunya. Gimana Kak Ariel? Bisa open mic atau chat. Oke. Pas saja punya anak. Oke.
Oke, ada pertanyaan dari Kak Karina tuh. Mm-mm. Apa saja penyebab anoreksia narkosa yang paling umum? Untuk penyebabnya sampai saat ini belum bisa ditetapkan, tapi menurut menurut para ahli saya katakan mereka mengaitkan mungkin kasus kesehatan mental anoreksia nervosa ini banyak karena faktor lingkungan, faktor psikologi, faktor biologis, itu bisa jadi. Misal penyebab lingkungan, dari faktor lingkungannya dikatakan bahwa standar kecantikan itu harus seperti Barbie, standar kecantikan itu harus kurus dan lain sebagainya halnya. Itu. Nah, menambahkan ya. Iya, siapa? Tadi sudah disinggung apa penyebab anoreksia nervosa. Kemarin menyinggung kesehatan mental, ya. Iya, siap. Nah, itu tadi diungkapkan juga benar dari lingkungan dan dari individunya sendiri. Makanya saya tanya tadi, kenapa anoreksia ini kebanyakan di perempuan ya kan? Mungkin nanti sebentar lagi ke cowok-cowok karena kiblatnya sudah K-pop nih. Gitu. Jadi karena yang cewek sekarang sudah jalan dan konsepnya persepsinya apa tadi? Seperti penerimaan bahwa cantik itu kurus, maka benar harus dirubah seperti kakak Karin itu. Harus sehat, yang penting adalah sehat. Mau gemuk, mau kurus, mau apa adanya itu sehat. Intinya kembali ke kesehatan mental, yaitu penerimaan diri. Konsep penerimaan diri itu harus dimiliki oleh individu-individu. Gitu. Jadi nanti ketika kita bisa menerima diri, kita bisa mengoptimalkan, itu akan menambah potensi positif di dalam diri kita. Itu yang dari saya, pendapat saya sih. Gitu. Ya, terima kasih Pak atas penambahannya. Next, apa masih ada yang bertanya? Jika nggak ada, bisa dilanjutkan sesi berikutnya. Absensi. Betul, absensi. Kita ingin apa? Sebelum jam 10. 10. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Dari Kak Karina. Oke. Lanjut ke sesi 3. Maaf. Bisa ditutup? Oke. Thank you. Terima kasih kepada Kak Karina. Maaf Pak, bahasa Indonesia Pak, belum lancar bahasa Inggris. Nggak apa-apa. Atas presensinya. Selanjutnya saya serahkan kepada host untuk menutup acara. Thank you everyone for watching. I will close the session. Mungkin cukup sekian dari sesi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Tetap lanjut ke sesi 3. Ya, silakan Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good night. Halo. Kita akan masuk di session 3 dengan Kak Arya sebagai presenter, Kak Karina sebagai moderator, dan saya sendiri, Nadia Rara Putri, sebagai host. Jadi, acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator, kepada Kak Karina. Silakan. Oke, makasih Kak Nadia. So, the presenter will explain about sport.
Kristen versus silakan Kak Ria. Thank you Kak Karina dan Kak Nadia Rara yang telah membuka sesi 3 ini. Selanjutnya saya akan screen layar untuk memasuki materi. Sebelumnya apa bisa dilihat layarnya? Kak Nadia? Oke. Oke, udah kelihatan. Oke, baik. Bisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sport atau olahraga. Nation of sport, pengertian olahraga ya. Sport is an activity to train one's body, not only physical but also spiritually. Artinya, olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Apabila kita berolahraga, otomatis kita secara langsung melatih otot-otot tubuh kita, sekaligus melatih fisik dan juga rohani kita. Next, what is the goal of the sport? Apa tujuan dari olahraga? Oke. The purpose of exercise in general is to nourish and have a fitness of effect on the body. Exercise will help train the muscles and help the circulation of blood and oxygen in the body smooth. Therefore, exercise has an effect on the body as a whole. Tujuan olahraga pada umumnya adalah untuk menyehatkan dan memberikan efek kebugaran pada tubuh. Olahraga akan membantu melatih otot-otot serta membantu sirkulasi darah dan oksigen dalam tubuh menjadi lancar. Oleh karena itu, olahraga memberikan efek pada tubuh secara keseluruhan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, olahraga itu sangat baik ya bagi tubuh. Selain dari melatih otot-otot, membantu sirkulasi darah dan oksigen dalam tubuh menjadi lancar. Kemudian, selain dari itu kita juga dapat mengatur tubuh kita ya. Jika ingin memiliki tubuh yang ideal itu bisa dengan berolahraga. Next, types of favorite sport for Indonesia. Ini ada beberapa ya jenis macam-macam olahraga yang disenangi di Indonesia ya. It is necessary to know the various kind of sports so that this activity is not only health but also fun. Starting from how to do it to the benefits. Macam-macam olahraga perlu diketahui agar kegiatan ini tak hanya menyehatkan tapi sekaligus menyenangkan, mulai dari cara melakukannya hingga manfaatnya. Yaitu ada beberapa olahraga ya. Yang pertama, number one, football atau sepak bola. Soccer is the game with there are two teams each consisting of 11 properly fixing over the ball.
team needs to put the ball into the opponent's goal to get a score. Sepak bola adalah permainan di mana ada dua tim yang masing-masing terdiri dari 11 orang yang saling memperebutkan bola. Tiap tim perlu memasukkan bola tersebut ke gawang lawan untuk mendapatkan skor. Jadi ini salah satu olahraga yang difavoritkan di Indonesia, yaitu sepak bola. Yaitu sepak bola terdiri dari 11 orang yang saling memperebutkan bola untuk mendapatkan skor dengan cara mencetak gol ke gawang lawan. Next, number 2, badminton atau bulu tangkis. Badminton is racket sport played by two people in a single sector or two pairs in a double score. To score, player need to enter the shuttlecock into the opponent's area and over the net. Bulu tangkis atau badminton adalah salah satu cabang olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang pada sektor tunggal atau dua pasang pada sektor ganda. Untuk mencetak skor, pemain perlu memasukkan shuttlecock ke area lawan dan melewati net. Yang kedua yaitu permainan badminton atau bulu tangkis yang populer di Indonesia. Dan sekarang ini apalagi di masa pandemi, ini bisa menjadi olahraga yang bagus ya untuk kita mainkan karena tidak menggunakan tim atau banyak orang. Next, number 3, basketball atau bola basket. Basketball in one of the various group ball sport, where each team consists of 5 people. To score, each team needs to put the basketball into the opponent's ring, which is a fairly high position. However, in contrast to football, players who use their feet, basketball athletes use their hand to enter the ball into the ring. Basket merupakan salah satu dari macam-macam olahraga bola berkelompok di mana setiap tim terdiri dari 5 orang. Untuk mencetak skor, tiap tim perlu memasukkan bola basket ke ring lawan yang posisinya cukup tinggi. Namun, berbeda dengan pemain sepak bola yang menggunakan kaki, atlet basket memakai tangan untuk memasukkan bola ke ring. Itulah tadi penjelasan tentang permainan bola basket. Bola basket termasuk salah satu olahraga yang populer di Indonesia. Next, number 4, volleyball atau volley. Volleyball is a type of sport that is played by two teams, each consisting of 6 people. To score, the player need to throw the ball behind over the net into the opponent's area. Volley termasuk macam-macam olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri. Untuk mencetak skor, pemain perlu melemparkan bola dengan tangan melewati net di area lawan. Next, number 5, run atau lari. Running is an individual sport where each player competes to get to the finish line faster according to a predetermined route.
Lari adalah cabang olahraga perseorangan di mana setiap pemain bersaing untuk sampai lebih cepat di garis finish sesuai dengan rute yang telah ditentukan. Di sini yang kelima ini lari, ini sangat bagus ya untuk di masa pandemi ini kita bisa lakukan olahraga ini secara sendiri, bisa sore hari, pagi hari kita bisa lakukan sendiri, bisa juga kita lakukan di depan rumah, lari keliling-keliling halaman rumah, itu sangat berguna untuk melatih kekebalan tubuh ya, mengeluarkan keringat sekaligus mengeluarkan penyakit dari dalam tubuh melalui keringat dengan berlari. Next, the needs that the body can get when doing regular exercise. Manfaat yang bisa didapatkan tubuh saat melakukan olahraga dengan rutin, yaitu prevent disease, strengthens bones and muscles, stimulates happy hormones, optimizing energy in the body, improves sleep quality, make the heart healthier, improve cognitive performance of the brain, improve sexual health. Ini yaitu manfaat ya yang bisa didapatkan tubuh saat melakukan olahraga rutin, yaitu mencegah penyakit, memperkuat tulang dan otot, merangsang hormon bahagia, mengoptimalkan energi dalam tubuh, meningkatkan kualitas tidur, membuat jantung lebih sehat, meningkatkan kinerja kognitif otak, meningkatkan kesehatan seksual. Next, there are so many benefits of exercising regular, especially during the COVID-19 pandemic like now. Diligent exercise can maintain immunity so that it is not susceptible to disease. Ada begitu banyak manfaat dari rutin olahraga, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Rajin berolahraga bisa menjaga kekebalan tubuh sehingga tak mudah terserang penyakit. Thank you. Oke, saya kembalikan kepada moderator. So, any question? Oke, apa mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak, dari materi saya? Cep. Oke, sini ada pertanyaan. Maaf, Pak, saya pakai bahasa Indonesia. What's your favorite sport? Oke, olahraga kesukaan saya. Olahraga kesukaan saya yaitu main bola, football, bola kaki. Mengapa? Karena dari TK ya, dari TK itu saya memang suka lari-lari itu. Jadi main bola itu termasuk kesenangan saya ya, karena ada larinya itu. Karena saya juga orangnya lebih senang lari-lari. Itu sih olahraga kesukaan saya. Ada lagi? Saya mau bertanya, Pak. Olahraga apa saja yang sering Karya lakukan di masa pandemi ini? Ya, di masa pandemi ini olahraga yang sering saya lakukan itu yaitu lari ya, lari. Setiap jam 6 pagi saya sudah lari dari rumah saya ini ke Koramil, yaitu sekitar 2 km dari rumah saya.
Kemudian di Koramil itu saya di sana kan tersedia berbagai macam alat olahraga ya. Di sana baru saya melanjutkan dengan olahraga lain. Oke, dari Eka Dani. Lari dari kenyataan olahraga juga ya. Itu olahraga hati ya. Lari dari kenyataan ya, olahraga hati. Agar tidak terlalu terpikirkan ya. Lebih baik lari dari kenyataannya. Terima kasih pertanyaannya Eka Dani yang menghibur. Ada lagi? Untuk Kak Nadia ada pertanyaan. Kak Arif. Favoritnya Kakak Karina dan Kakak Nadia belum dijawab. Oh iya. Bagaimana Kak Nadia? Silakan tuh dijawab. Apa tuh? Olahraga favorit. Oke. Olahraga favorit. Maybe jogging. Maybe jogging because sesekali, tidak sering, tidak juga selalu, tapi sesekali mungkin saya bakal jogging ke Punang di belakang rumah. Sotek. Dikira sotek. Nantilah kalau saya ke sana ya baru kita jogging. Oh ya, di sini ada pertanyaan dari Ariel Guntur ya. Cara supaya six-pack. Ini cara supaya six-pack itu bisa dengan sit up sih. Sit up, pull up ya, pull up tapi bukan mengangkat badan, tapi yang diangkat itu hanya kaki sampai paha ya. Angkat ke sisi sejajar dengan pinggang ya. Tahu ya caranya. Itu bisa juga menambah pembentukan otot perut ya. Kalau saya sih lebih sering sit up ya. Lebih sering sit up dari pagi minimal 30, sore sama 30. Itu sih dari saya. Angkat badan orang bisa six pack enggak, Kak? Ya. Angkat badan orang bisa six pack enggak? Angkat badan orang. Angkat badan orang biasanya sih melatih otot lengan ya. Otot lengan, kemudian otot kaki yang sebagai tumpuan. Jika melatih otot perut itu biasanya dilakukan dengan pergerakan sit up, pull up, mengangkat paha itu. Otot yang berlebihan itu sehat nggak sih? Otot berlebihan kalau itu bisa saja ya. Otot berlebihan itu bisa saja jika tidak tidak sering diberikan nutrisi atau sering misalkan otot sudah besar tapi kita kemudian jarang berolahraga, itu bisa menjadi penyakit ya, penyakit obesitas karena jika tidak dibarengi olahraga. Memang punya otot besar itu terlihat bagus, tapi itu lebih mudah terserang penyakit jika tidak sering berolahraga. Bahkan itu bisa mendatangkan penyakit yang fatal. Bisa langsung tiba-tiba terkena serangan jantung. Mohon maaf ya jika jawaban saya salah. Terus olahraga yang seperti sport dan catur bisa melatih otot juga. Ekspor dan catur. Ekspor dan catur melatih otot. Itu melatih otak ya. Berpikir keras. Olahraga wajah ada nggak? Mungkin terapi pijat? Terapi pijat dan senam muka. Itu mungkin olahraga wajah ya. Senam mungkin muka. Ada tambahan dari Pak Hadi. Senam muka. Senam muka itu digunakan sekarang
tren ketika banyak orang-orang tua yang mulai kena apa itu stroke. Nah, dia dilatih untuk senam muka agar otot-ototnya normal kembali begitu. Ya, itu senam muka itu, Kakak Karina, betul. Terima Itu kasih. maksud Terima kasih jawabannya, Pak. ya. Permisi. Senam muka nggak bikin kerutan kah? Halo, senam muka kalau dimulai dari apa? Dari kalian ini apa maksudnya dari muda mungkin akan nanti dampaknya di usia muda usia tua nanti akan mungkin mestinya lebih sehat begitu. Kerutan-kerutan akan berkurang kecuali makanannya nggak sehat ya tetap aja gitu. Itu ada kakak Kadan itu. Olahraga yang melatih otak dan otot bersamaan, apakah ada? Olahraga yang melatih otak dan otot bersamaan, apakah ada? Apabila ada tugas dari guru yang misalkan yang sulit ya, kemudian kau lari pagi sambil memikirkan tugas itu pasti melatih otak dan otot. Kalau melatih otak dan otot ya, otak dan otot. Saya belum terlalu paham ya, melatih otak dan otot. Jika melatih otot banyak, tapi jika melatih keduanya itu olahraga sepak bola sih. Sepak bola. Mengapa? Kita bermain bola, berpikir untuk membawa bola itu menuju ke lapangan itu pasti memerlukan strategi yang bagus, dan itu kita berpikir keras. Itu melatih otak. Kemudian bulu tangkis, kita juga berpikir cara supaya bola yang kita pukul itu tidak dapat ditahan oleh lawan. Kemudian voli juga ya, pokoknya olahraga pertandingan. Itu juga Menembak, apa? Ya, menembak. Terima memanah, kasih Pak. Memanah juga. terus apa itu melempar apa itu? Melempar yang Lempar lembing melempar atau anak panah, lempar anak panah. melempar yang apa itu? Apa namanya yang kecil-kecil terus. Yang ada bidikan kecil Sumpit, terus lempar kayak sumpit itu. mirip-mirip sumpit ya. Dar. Tuh, kata Kak Eka Dani. Dar. Dart. Ada yang punya dart? Apa itu dar? Dart. Apa itu dart? Beli Saya aja enggak. beli di Gramedia ada biasanya. Dia ada satu pulpen. Pulpen itu ujungnya ujungnya runcing, terus Ya. seperti jeruji, terus dilempar. Yang lemparannya berbentuk seperti jam bulat, terus titik tengahnya nilainya berapa, titik luarnya nilainya berapa, begitu. Cari aja di Android Chart gitu. Itu Ini titik Pak, kecilnya. ada Eka Dani bertanya Pak tuh. Saya main dart nggak dapat perasaan olahraganya Pak. Dart di Android atau di kenyataan? Kalau Beli. di Android tentulah tidak ada olahraganya. Kita hanya bermain. Beli di mana tadi, di Gramedia ada biasanya. Kalau di Balikpapan ada. Saya pernah lihat di Balikpapan, di Banjarmasin pernah ada. Itu keren juga. Ada yang dia modelnya magnet, ada yang magnet sama yang apa? Kayak tusukan itu, jarum gitu. Ujungnya jarum kayak kita melempar pisau, tapi itu dibuat menjadi lebih kecil. Kalau lempar pisau itu kan tajam dan berbahaya. Nah, ini pisaunya diganti dengan kayak pulpen begitu. Perasaan nggak dapat olahraganya. Ya catur itu nggak merasa juga kalau olahraga kita sebenarnya.
Apa Itu tuh hanya yang berpikir keras saja tuh, Pak. yang apa tuh? Biliar. Biliar itu olahraga enggak? E-sport olahraga enggak e-sport? Hanya karena nggak merasa aja atau belum tren, belum bisa apa ya? Hanya just play, not hobi, not harus ranking harus dapat tengah nih, harus tengah nih. Kalau dat itu kan targetnya ya jangan hanya 1 meter, coba 2 meter, 3 meter, nanti 5 meter, 10 meter begitu. Itu tantangannya. Sama dengan memanah juga. Memanah kalau cuma 5 meter terus saja ya bosen. Nggak akan ada perasaan olahraganya. Cuma mana. Tapi ketika kita saya pernah bertanya dengan atlet panahan, apa yang perlu ditingkatkan untuk kondisi fisiknya? Dia harus senam jarinya di kelenturannya, terus otot di mana? Otot lengannya itu diperkuat, begitu. Jadi nggak apa kita merasa itu bukan olahraga yang berat, tapi ketika kita detailkan, oh dia perlu apa ini? Memanah itu perlu ternyata otot-otot jarinya diperlukan benar. Dan otot tangannya juga perlu ternyata, lengan itu perlu. Itu. Iya, Dan Pak. kalau kita latihan lebih bagus seperti film-film ya memanah lewat pakai kuda, pakai motor gitu. Kan tantangannya ditingkatkan lagi gitu. Seperti itu. Ya, makasih banyak, Pak. Karena dia Apa itu maksudnya? Ya, ngopo? Oh ya, di sini ada olahraga aerobik, Pak. Aerobik. Oke, ada Aerobik kan pertanyaan. fisik. Olahraga fisik. Itu termasuk melatih otak juga nggak, Pak? Ya ditingkat kalau cuma begini misalnya aerobik itu kan gerakan ya. Gerakan kalau misalnya satu itu toh ya hanya melatih itu aja, tapi kalau ditingkatkan lagi kan ada level-levelnya begitu. Dari kepala, Ya, pundak, lutut, kaki, pinggul itu. gerakannya kan juga beda-beda. Kecuali kalau hanya gerakan meniru gerakan TikTok gitu. Yang Cuma joget-joget ya. Senam gitu. itu kan ada anunya dari kepala, kemudian lengan, pinggang dan turun kaki. Bertahap. Itu masing-masing melatih otot leher, otot lengan, otot pinggang dan otot kaki. Sudah nggak ada Kenapa yang dia mau dikeluar bertanya. lagi? Ya, bisa Jaringan, dicukupkan. Iya, bisa Oke. dicukupkan kalau nggak ada lagi. Oke, tidak ada Dari pertanyaan Bapak lagi. sendiri tidak ada tambahan nggak, Pak? Dari materi saya. Tambahnya ya itu tadi. Saya pengen mengajak diskusi siapa favoritnya apa, terus tadi apa? Kalau boleh kayak itu Kakak Ariel, Kakak Eka Dani, apa hobi favoritnya? Terus saya pengen nanya lagi satu yang e-sport tapi udah dibahas tadi. E-sport itu olahraganya di mana? Gitu. Terus sama seperti apa tadi? Kalau catur kan bener dia melatih apa? Fisik dan mental itu ternyata. Nah, e-sport mestinya lebih lebih juga. Tinggal sekarang ini kan lagi tren dan belum ada yang mungkin sudah ada cuma kita nggak banyak tahu penelitian mengenai mentalnya. Terus ketika bermain game ini untuk melatih mentalnya gimana nih gitu.
Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Kayaknya sudah nggak ada deh, Kak. Oke, kita cukupkan sesi ini sampai di sini. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah hadir sampai di sesi 3 atau tadi yang keluar masuk nggak apa-apa. Silakan isi absennya. Sudah saya ketikkan di kolom chat, bisa di scroll atau saya ketikkan lagi. Kak Karina ya yang absennya. Oke, Hostnya. Saya Hostnya yang Kak sesi Karina. 2. Oke. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada Kak Karina. Okay, thank you Karya for the good material, dan I will sampai to the. Mungkin cukup sekian dari kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sudah menyaksikan webinar kami pada malam hari ini. Selamat malam semuanya. Untuk absen silakan diisi. Malam. Rekaman dimatikan.